Ya ampun, akhirnya ketemu Oh, lagi nih Kak. Kayaknya teman-teman iya, udah juga lama udah ya. nunggu-nunggu. Kita udah lama nggak live kolaborasi kayak gini. Semoga insight dari Kak Ya, Kevas ngebantu teman-teman semua ya untuk siap. protect mereka punya portfolio investasi nih, Kak Kevas nih. Ya, Oke, ya. oke, Kak Kevas ini mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Kira-kira Kak Kevas gimana sih melihat kondisi IHSG saat ini? Dan kira-kira seperti apa IHSG ke depannya Kak? Oke, jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu ya kayaknya awal Senin ini pada pada gregetan ya, pada merah semua soalnya Ya, saham-sahamnya kan. Ya kayaknya sih kayak kalau yang akhir-akhir ini lebih banyak karena faktor eksternal sih ya, terutama dari Amerika. Karena kan di sana data ya, inflasi itu kan ngebut banget dan inflasi itu kan jadi momok gitu kan, di mana semua harga, semua bahan kebutuhan itu naik dan di sana bakal rekor kan paling tinggi gitu, terus menerus tinggi terus. Nah, sedangkan di sana nggak ada growth gitu. Jadi ya ya. pendapatan masyarakat di sana ya segitu-segitu aja. Angka pengangguran juga masih tinggi. Jadi ya kayaknya banyak kepanikan lah di market. Mulai dari yang market global sampai ke market Indonesia juga. Jadi ya kalau sekarang sih kayaknya lebih banyak dipengaruhi sama kondisi market global ya. Dan kita di paruh apa ya bilangnya semester ya mau masuk semester 2 kan ya. Kuartal 2 kuartal 3 ini memang agak sepi juga sih sama perkembangan-perkembangan dalam negeri domestik gitu. Ya. Karena kan musim laporan keuangan juga udah pada lewat tuh gitu. Jadi ya kayak belum ada sesuatu yang refreshing lagi dari dalam Indonesia. Jadi ya market sih kayaknya masih masih gini-gini aja gitu. Malah malah banyak dari faktor eksternalnya yang sekarang uh, bikin bikin gonjang-ganjing market lah gitu. Iya, iya, setuju. Setuju Kak Kevas. Memang kayaknya Hmm. IHSG kita itu sudah dipenuhi oleh katalis dari eksternalnya juga ya Kak Kevas ya. Negara-negara Iya, maju yang apa data-data ekonominya nggak sebagus atau nggak sesolid fundamental dari ekonomi nasional kita ya Kak ya. iya, iya. Jadi Nah, sebenarnya sih kira-kira Indonesia sih masih kuat-kuat aja sih kondisinya. Ya cuma ya. karena faktor eksternal ini aja gitu. Dan kita kan market dipenuhi sama orang-orang yang ya kadang antisipasi ini, antisipasi itu gitu kan. Tapi ya sebenarnya kondisi ISG masih kuat-kuat aja sih kalau menurut saya. Oke, ya. Nah, kira-kira faktor apa aja sih Kak Kevas yang menjadi tantangan IHSG untuk saat ini dan untuk kedepannya? Oke, pertama ini sih, kalau di Indonesia sendiri kan tadi saya bilang kondisi masih kuat, gitu ya. Kita growth juga masih ada, masih masih on track. Iya, sebenarnya tantangannya sih kurang lebih sama juga sama kayak di luar, di mana kan inflasi ya. Nah, cuma ya buat kita sebenarnya inflasi kita itu masih masih terjaga dengan baik lah, masih kisaran 2 sampai 3%, which is masih fine. Cuma kalau yang saya dengar-dengar belajar dari investor yang lain juga yang lebih senior, mereka itu semua kayaknya fokusnya itu apa ya fokusnya itu tujuannya ke ini apa namanya perhatiannya lebih ke pemerintah ini bakal hilangin subsidi pertalite atau tidak gitu. Nah, selama pertalite itu karena pertalite kan salah satu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat gitu. Kalau pertalite-nya naik, itu ya kemungkinan besar inflasi kita akan tinggi. Nah, kalau saya belajar dari yang lain sih, kebanyakan lagi sorotnya ke situ. Dan terakhir kan pertalite memang belum belum dinaikkan kan. Padahal harga minyak kan makin tinggi terus gitu. Jadi ya negara kita cukup suffering juga mungkin memberikan subsidi, ya kan. Jadi ya tapi kalau selama itu masih masih bisa dijaga dengan baik sih, ya inflasi kita juga kayaknya masih terjaga dengan aman juga. Cuma namanya market itu kan semua antisipasi ya. Ya. Jadi ya kalau di luar sudah inflasi tinggi ya kayaknya kita juga udah pada antisipasi eh, naikin harga semua lah para pebisnis itu mungkin teman-teman udah ngerasain juga tuh ada beberapa bisnis yang harganya udah naik lah itulah gitu. Jadi ya ya semuanya udah pada antisipasi sih kayaknya. Oke, nah ini kebalikan dari tantangan nih Kak Kevas. Kira-kira ada Mm-mm. peluang nggak untuk IHSG tetap performanya tuh jauh lebih baik daripada pasar saham negara-negara lain? Ada peluangnya nggak? Peluang sih pasti ada ya. Cuma balik lagi mungkin nggak secara market keseluruhan kali ya. Mungkin ISG kita bisa di situ-situ aja.
Tapi kalau kita ngelihat secara mikronya ke pilihan sahamnya, ya tentu ada saham-saham atau sektor yang mungkin lebih seksi dibandingin yang lainnya gitu. Sektor-sektor yang nggak terlalu pengaruh sama kenaikan harga gitu. Misalnya harga komoditas gitu kan. Perusahaan-perusahaan yang memang basisnya komoditas, ya kalau harga komoditasnya naik dia juga akan tetap untung gitu. Meskipun beban karyawan meningkat, harga bensin meningkat gitu misalnya buat produksi. Tapi selama harga komoditasnya tinggi, dia tetap akan pass on terus ke pelanggan. Ya kan, brand-brand yang punya brand yang kuat juga bisa passing itu ke customer gitu. Ya, tapi kalau sektor yang melibatkan lebih ke apa ya, lifestyle, kemudian yang nggak bisa passing harga ke customer, itu agak sulit gitu untuk bertahan. Nah, jadi secara sektor, secara IHSG mungkin mix lah. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, mungkin ya. Makanya IHSG kita kan kayak belakangan ini ya di situ-situ aja. Tapi ada sektor yang masih seksi, ada sektor yang agak-agak sulit juga gitu. Oke, oke. Nah, kira-kira strategi terbaik apa nih Kak Kevas untuk menjaga investasi kita atau portfolio investasi kita di tengah-tengah tantangan yang tadi Kak Kevas sudah sebutkan dan juga peluang yang ada? Oke, kan market tuh sekarang volatil ya, dan IHSG kita boleh dikatakan sebenarnya nggak, koreksinya juga nggak dalam kok gitu, masih di kisaran segini aja gitu. Jadi ya saya rasa memang masih banyak harga saham tuh masih cenderung tinggi. Nah, jadi kalau saran saya semua tergantung posisi yang kalian pegang gitu kan, karena posisi menentukan keputusan. Ya, kalau misalnya sudah floating profit, udah banyak, ya sebenarnya tidak akan masalah dengan volatility ini toh karena udah profit. Ya mau diamankan sedikit itu juga bijak juga, nggak ada salahnya. Nah, tapi kalau yang memang belum ada posisi, ya saya rasa juga nggak harus buru-buru juga. Toh juga tadi IHSG secara overall masih sideways, masih di posisi yang tinggi. Ya banyak harga saham juga sekarang lagi tinggi-tingginya juga. Jadi kalau belum ada koreksi dan kalian masih belum punya posisi juga, ya itu mungkin strategi yang lebih baik ya, menunggu saja gitu. Nah, tapi kalau misalnya, karena gini, kalau sudah, apa namanya, punya cadangan uang yang terus-menerus ada karena misalnya kita dapat gajian dan segala macam, ya bijak-bijaklah dalam membeli gitu. Tunggu momen yang pas, harganya murah, ya baru disikat. Kalau harganya nanggung, ya udah sabar aja gitu. Koreksi sama rally itu udah pasti terjadi kok di market gitu. Jadi kalau belum punya ya sabar-sabar aja. Kalau udah punya mau take profit boleh gitu. Oke. Ya ada Nah, yang tadi bilang Kak, juga tuh posisi menentukan prestasi, betul. Posisi menentukan keputusan investasi juga. iya, iya. Nah, Kak Kevas tadi kan Kakak sempat nyebut sektor-sektor yang seksi ya di Hmm, tengah-tengah hmm, hmm, kondisi market yang volatilitasnya tuh cukup tinggi. Nah, kira-kira sektor hmm. apa sih Kak yang seksi itu menurut Kak Kevas? Oke, pertama sebelum saya ngomong ke sektor ya, ciri-ciri perusahaan yang agak sulit gitu ya, mungkin agak nggak perform gitu ya. Menurut saya salah satu ciri-ciri yang paling gampang kelihatan adalah perusahaan-perusahaan yang hutangnya banyak. Ya, kenapa? Karena di tengah inflasi yang tinggi, next step-nya adalah kemungkinan besar suku bunga akan ditingkatkan. Nah, kalau suku bunga ditingkatkan, artinya perusahaan-perusahaan yang memang banyak pinjaman, gitu, dia terbitin obligasi atau minjem bank, itu akan sulit meskipun sektornya menarik gitu. Ya, jadi untuk sementara mungkin lebih enak cari perusahaan yang memang leverage atau hutangnya tuh dikit gitu. Jadi dia nggak terlalu berimbas. Ya, jadi apapun sektornya, tapi lihat ke porsi hutangnya gitu ya. Misalnya teman-teman lihat rasio debt equity ratio ya, terutama yang hutang berbunga. Kalau misalnya debt equity rasionya di atas 100% dan isinya adalah hutang berbunga semua, itu harus lebih berhati-hati gitu karena ya biaya operasinya dia akan makin tinggi gitu. Kemudian hindari juga perusahaan yang marginnya kecil ya. Marginnya kecil ini misalnya net profit margin agak kecil. Kenapa? Karena uh, yaitu di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ya dengan biaya-biaya makin tinggi, kalau marginnya udah kecil, dia room errornya juga kecil gitu. Tapi kalau perusahaan marginnya memang sudah besar, ya dia cost naik dikit, ya dia profitnya masih tebal gitu. Dia bisa naikin revenue juga, profitnya marginnya masih terjaga. Jadi itu dulu dua yang menurut saya agak teman-teman harus waspadai.
Nah, kalau sektornya, menurut saya yang masih masih menarik adalah sektor di komoditas. Nah, komoditas itu kan banyak ya. Satu, saya mensoroti misalnya batu bara. Batu bara masih, menurut saya masih primadona lah di tengah Hmm. harga kenaikan sekarang. Kedua adalah dari oil. Oil itu juga lagi tinggi-tingginya gitu. Nggak susah lagi nih kayaknya turun ke bawah level 100 untuk harga oil. Jadi itu yang menarik sekarang. Kemudian satu sektor lagi komoditas itu saya sukanya nikel. Ya, nikel ini juga kebantu dengan prospek kendaraan listrik gitu. Dan iya, kalau saya ngeliatin tuh nikel itu ya lucu juga sih. Abis Lebaran tuh kalau nggak salah saya ingat kan market koreksi tuh karena kita libur panjang kan. Terus market koreksi. Iya. Saham-saham sektor nikel tuh kuat banget gitu. Hari ini juga koreksi sih. Hari ini koreksi tapi koreksinya ya cuma 2-3%, yang lain pada ARB gitu kan. Kayaknya sektor nikel memang cukup kuat lah saya ngelihatnya untuk 2 sampai ya 2 tahunan mendatang gitu. Jadi harga nikel juga masih tinggi dan ya tapi ingat teman-teman harga saham nikel juga lagi pada tinggi-tinggi harga sahamnya gitu. Kemudian sektor yang menarik ya jelas perbankan. Nah, perbankan masih tetap karena mau suku bunga naik turun. Kalau suku bunga naik gitu ya, bunga kredit udah naik duluan tapi bunga deposito belum naik. Jadi dia bisa manfaatin margin dengan bagus. Jadi perbankan masih menarik juga kalau menurut saya. Oke, oke. Wah, banyak juga nih bocoran dari Kak Kevas nih. Ya, teman-teman Hmm, jadi boleh boleh perhatiin tuh tadi emiten-emiten yang resilient nih terhadap volatilitas market yang lagi tinggi. Yang pertama, hmm. hindari emiten yang banyak utang. Yang Yes. kedua, emiten yang punya marginnya kecil gitu ya, karena room untuk errornya sedikit gitu ya Kak Kevas ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Untuk sektornya teman-teman tadi udah di-spill sama Kak Kevas ya, sektor energi, coal, oil, nikel, masih potensial. Kemudian sektor perbankan, sorry, perbankan ya Ya. Kak Kevas ya. Mm-mm, Oke, mm-mm. thank you Kak Kevas. Nah, ini sedikit keluar dari topik nih Kak Kevas nih. Nggak apa-apa ya Kak ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Sekarang kan lagi rame banget aksi pembagian dividen ya Kak ya. Oke. Nah, kalau Mm-mm. misalnya teman-teman itu mau istilahnya HK, hajar kanan nih, saham-saham yang mendekati tanggal-tanggal cum date-nya, itu kira-kira cukup wise atau enggak, Kak? Atau kira-kira strategi terbaiknya seperti apa? Oke. Strategi terbaik ya sebenarnya beli saham jauh sebelum pengumuman dividen. Gitu aja sih sebenarnya strateginya. Dibagi dua kali ya. Saya mungkin yang pakai pendekatan fundamental dulu gitu. Nah, kalau yang pendekatan fundamental, ya kita begitu laporan keuangan tahunan itu udah keluar, sebenarnya kita udah bisa ngitung tuh, kira-kira dividennya tinggi atau enggak. Caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang sih. Kita belajar dari track record lah, historis masa lalu. Kalau perusahaan itu sering dan rutin bagi dividen dan payout rasionya itu stabil, ya kita udah bisa hitung-hitung lah. Laporan keuangan tahunan keluar, kira-kira misal payout rasionya 50%, ya berarti 50% laba akan dibagi dividen. Dihitung aja tuh berapa tuh per lembar. Nah, itu udah dapat estimasi ya. Nah, jadi jauh sebelum pengumuman dividen pun udah udah bisa antisipasi. Kedua adalah biasanya RUPS tahunan itu timelinenya mirip. Maksudnya gini, Nah, ya misalnya kayak saya kebetulan kan suka ngikutin PTBA. PTBA itu ya bagi dividen selalu bulan April Mei gitu. Kalau tahun ini aja agak telat gitu. Baru Juni pengumuman. Nah, biasanya sih udah sebelum April dan Mei udah tahu duluan pasti nanti April Mei RUPS terus pengumuman dividen udah ketebak gitu. Jadi kalau fundamental perhatikan polanya sebelum sebelum manajemennya gimana sih gitu. Dia rutin bagi dividen atau enggak. Jadi sebelum pengumuman dividen kita udah antisipasi gitu. Nah, kalau yang trader, saya tahu nih, misalnya trader, wah ini pengumuman dividennya mau bagi dividen gitu, ajar dulu iya. deh. Nah, menurut saya perhatikan yield-nya. Ya, kalau mungkin yang trader ya, yield-nya. Kenapa? Karena banyak sih perusahaan yang bagi dividen, tapi kalau yield-nya cuma 1%, 2%, biasanya buat trader juga nggak menarik gitu. Karena ya, Hmm. saya beli sekarang cuma dapat dividen 1%, 2%. Ibarat udah kayak cuma naik 3 tik, 4 tik harga juga udah sama aja, udah untung 1%, 2% gitu. Jadi ya kalau yang memang mau hunting kayak gitu memang
Kayak disaranin cari yang yieldnya kecil. Cari yang yieldnya agak tinggi. Biasanya yang tinggi itu kalau di Indonesia tuh di atas 7% tuh termasuk yield yang tinggi gitu dividennya. Nah, tapi juga teman-teman harus ingat polanya. Polanya adalah kalau teman-teman lihat kan setelah pembagian dividen, setelah tanggal kum, itu kan cenderung suka turun lah harganya. Ya mungkin ARB lah segala macam. Iya. Nah, jadi ya tergantung strategi kalian gitu. Misalnya gini, kalau kalau dividen yieldnya 7% gitu misalnya. Dividennya 7%, harganya udah naik 7% gitu. Jadi trader-trader yang udah beli udah dapetin setara dengan yieldnya gitu. Besokannya dia turun tuh ARB misalnya. Jadi kan balik tuh impas. Ya berarti kan nggak ada untungnya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah HK-nya sebelum kumdet gitu ya, ya kalau mau exit sebelum kumdet juga sebenarnya nggak masalah. Jadi harus dihitung lah. Kalau misalnya dia, karena gini biasanya kalau yieldnya 7% ya dia akan ARB 7% gitu kan, turun 7% untuk mengimbangi gitu. Atau misalnya kayak PTBA gitu, yield bisa 14%. Ya ARB 2 kali itu udah kayak impas gitu. Ya jadi memang polanya sih sebenarnya seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Ya itulah market ya kayaknya bisa dipelajarin lah polanya begitu. Tapi kalau buat yang fundamental, baik lagi ke fundamental sebenarnya kalau bisnisnya masih bagus ya ARB juga nggak usah panik lah gitu. Malah Oke. eh, dapat perusahaan bagus dikasih diskon gitu. Oke, oke. Bener banget, aku setuju banget Kak Kevas. Jadi emang agak sedikit berbeda ya dari kacamata investor sama kacamata trader yang untuk menyikapi aksi korporasi dari dividen ya Kak ya. Kalau investor kan Ya. harusnya emang udah bisa baca karakter emiten itu sendiri. Dia rutin itu Mm-mm. bagi dividen di bulan apa gitu. Terus kira-kira memang dividen payout ratio-nya seperti apa, besar atau enggak gitu. Karena biasanya berulang teman-teman. Eh, Ya. Nah, terus kalau kalau untuk trader ya mungkin bisa manfaatin euforia yang tercipta ya menjelang kumdet kan biasanya naik gitu. Ex-date-nya dibanting bahkan bisa sampai ARB gitu ya Kak Kevas ya. Mm-mm. Oh mungkin saya tambahin dikit. Sebenarnya kalau di market itu kayaknya kalau saya perhatikan geraknya bukan deket-deket kumdet, tapi Ah, pas RUPS-nya. ya, ya, Pas RUPS untuk menentukan dividennya itu biasa udah lari duluan. ya, Nah, jadi teman-teman ya. kalau kalau yang ya mau trading gitu ya, patokannya tanggal kapan sih dia pengumuman RUPS gitu. Kapan dia pengumuman bagi dividen gitu. Nah, dari tanggal itu sampai sekarang gitu misalnya, dia udah naik berapa persen sih? Kalau udah lebih tinggi daripada yield dividennya, bahaya teman-teman menurut saya. Itu karena ya market udah mengapresiasi, udah naik duluan lah. Kalau tinggi kan semakin beresiko. Tapi kalau yield 7% dan dari tanggal pengumuman dia belum bergerak, nah itu kan peluang, lumayan Ya, iya, gitu. iya. Setuju, setuju. Jadi risk reward ratio-nya juga harus diperhatiin ya teman-teman. Karena biasanya memang sudah rally dari awal RUPS bahkan nih teman-teman. Mm -mm, Oke, mm -mm. oke, thank you Kak Kevas. Kita ke Q&A ya Kak ya. Boleh, boleh. Oke, nah ini udah banyak banget nih Kak yang nanya. Kalau nanya saham nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa nih, saya sambil siap deh. Buka nih. Takutnya Oke, nggak update lagi sahamnya. oke, oke. Nah ini ada yang nanya Antam nih Kak Kevas. Karena tadi kan sebut sektornya juga tuh. Coal dan nikel. Mm Antam dong -mm. dari Nia Harun 91. Apa tuh maksudnya antam dong? Antam dong, mungkin view-nya kali, insight-nya kali Kak Kevas. Iya, Antam itu perusahaannya kan cukup bervariatif ya produknya ya. Kebetulan saya ngikutin juga. Antam itu ya mainnya kan paling besar kalau dari revenue dari emas. Ya, harga emas belum terlalu, udah naik banyak tapi ya sekarang masih di situ-situ aja. Nah, Antam ini lagi banyak exposure-nya kan sekarang ke nikel gitu. Nah, cuma ya masih spekulasi sih karena belum ada berita resmi apakah misalnya dia memang ada exposure ke nikel untuk dijual ke sektor kendaraan listrik, entah itu baterainya atau spare partnya atau ya kebanyakan sih baterai lah ya. Nah itu belum belum ada tuh. Dan kebetulan saya mempelajarin juga untuk Antam ini memang dia belum pernah menjual nikel yang untuk kendaraan listrik karena nikelnya dia itu bukan jenis yang memang bukan buat kendaraan listrik. Jadi nikelnya dia lebih ke dipakai buat stainless steel
Nah, cuma kan market itu kan tipikal antisipasi ya. Wah, ini mungkin dekat sama pemerintahan gitu kan, anaknya BUMN. Kalau pemerintah ada project ya mungkin yang dapat duluan ya Antam. Cuma jangan salah, Antam itu juga punya saingan baru tuh Inco gitu. Inco kan sekarang di bawah pemerintah juga sebagian. Nah, jadi ya iya industrinya sih menarik sih, emasnya kuat plus sekarang kena nikel gitu. Ya, cuma memang informasi tentang nikel untuk kendaraan listriknya belum banyak gitu. Oke, oke. Nah, itu teman-teman ya, kira-kira insight tentang Antam. Nah, kalau Antam mungkin sama Inco juga. Kalau Inco kan pure nikel gitu ya, Kak Kevas ya. Pure Kalau nikel, betul. Antam, iya Antam kan punya gold, punya bauxite gitu teman-teman. Iya. Punya nikel, jadi mungkin ya kalau market nilainya sih bisa dianggap apple to apple ya Kak Kevas ya. Tapi sebenarnya bisnisnya berbeda nih. Iya, bisnisnya agak beda. Cuma ya karena ada sangkut paut sama nikel kan, dan nikel sekarang lagi rame. Jadi ya, Antam kena exposure juga lah ke nikel. Dan jangan salah, meskipun bervariatif tapi cuannya Antam itu ya dari nikel sebenarnya, bukan dari emas. Gitu. Jadi ya memang dia banyak exposure ke nikel. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan dari Imam Satoto. Kak, apa sekarang saatnya serok perbankan? Waduh, gimana nih Kak Kevas? Hmm, oh, ini juga tergantung strategi ya teman-teman ya. Maksudnya gini, kalau buat teman-teman yang memang secara rutin beli saham gitu ya, karena kan perbankan pasti banyak yang teman-teman nabung. Jangan pusingin market makroekonomi lah gitu ya. Kalau nabung ya nabung aja, beli sekarang beli sekarang. Kalau ada duit ya beli beli gitu. Kalau yang pakai value investing ya sebenarnya dibilang sekarang murah juga enggak juga sih gitu ya, harganya juga udah tinggi. Cuma ya itu tergantung time frame-nya juga gitu. Kalau kalian time frame-nya jangka panjang, perbankan kita kuat. Jadi kalau kalian buat memang time horizonnya 3 tahun, 5 tahun, oh, it's okay gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang short term ya kita lihat teknikal-teknikalnya short termnya aja gimana gitu. Cuma kan saya nggak terlalu ngeliatin teknikalnya ya. Yang penting kalau perusahaannya masih growth dan kita memang sudah rutin membeli saham itu ya belilah gitu, beli aja gitu. Mau kalau turun ya nggak masalah serok ya menurut saya ya, malah malah bagus, malah murah. Setuju, setuju. Setuju, aku juga setuju Kak Kevas. Jadi kalau ada koreksi masif, malah teman-teman manfaatkan untuk akumulasi di buy. Karena perbankan kita termasuk seksi nih teman-teman. Apalagi kredit Mm-mm. juga tumbuh 9%. Ya Oh luar iya biasa. benar benar. Mm-mm. Jadi udah luar biasa teman-teman, nggak masalah kalau akumulasi perbankan. Anggap aja nabung ya Kak ya. Iya nabung. Perbankan tuh ya misalnya kayak tipikal BCA, BRI, Mandiri, BNI yang top-top gitu ya. Kalau turun dari udah turun 20% nggak naik-naik itu gampangnya ya lumayan murah sih gitu. Lumayan kapan jarang-jarang kan di diskon 20% aja jadi jarang. Apalagi kalau misalnya tuh nanti turun sampai 30% ya berani-berani aja gitu. Setuju, setuju. Apalagi asing juga masih inflow ya Kak ya ke perbankan. Nah, itu aku belum update tuh. Kayaknya iya ya, masih ya. Iya, masih. Cuma memang Baik. iya, cuma memang kadang inflow ke BMRI, nanti dia net sell ke BBRI gitu. Jadi nggak semua big banks di inflow secara barengan gitu sama asing. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Nah, tadi karena Kak Keva sebut call ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak Kevas. Oke, oke, oke. Ini ada review saham batubara untuk tahun ini. Iya, saya Gimana? rasa sih perusahaan batu bara sih saya masih suka sih, meskipun udah tinggi ya. Nah, ini lebih baik lagi. Posisi menentukan keputusan investasi soalnya. Ya, kalau saya selalu bilang kalau teman-teman yang udah punya, kayak saya juga kan suka banget sama call ya. Kalau udah punya, saya sih masih hold dengan erat. Ya, karena ya call-nya belum ada tanda-tanda turun lagi gitu, dan harga sahamnya juga masih oke-oke aja, dividen juga masih tinggi. Kayak yang tipe Adaro, ITMG kan dia bagi dividen juga setahun 2 kali. Jadi nanti di semester 2 juga pasti ada bagi dividen lagi. Jadi ya kalau call sih saya masih senang lah. Nah, tapi kalau yang belum punya
Ya saya rasa sih tunggu koreksi aja lah lebih wise untuk masuk gitu. Kalau diikutin sekarang agak butuh waktu lebih lama lah untuk terapresiasi naik. Karena ya batu bara meskipun masih profitable tapi memang ya ada fund-fund yang atau apa pengelolaan dana yang lebih rentan, lebih susah masuk ke industrinya, industri coal-nya gitu. Karena ya terkait green energy dan segala macam. Cuma kalau ngomongin kinerja, ya masih masih baik banget untuk di hold gitu. Oke. Nah, Kak Kevas ini karena keterbatasan waktu, kita kan hari ini live IG-nya cuma 30 menit ya, Kak ya. Oke, oke. 19.45 selesai. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Kak Kevas mau kasih closing statement atau mau ada sesuatu yang disampaikan ini untuk teman-teman investor ajaib. Ya tetap semangat buat teman-teman meskipun marketnya lagi kacau ya. Saya pun juga ngalamin kok. Kita semua pasti ngalamin lah. Ada volatilitas di portofolio. Cuma ya baik lagi mindset teman-teman tentukan goal dulu lah. Mau goalnya jangka panjang, buat jangka panjang yang fundamental ya nggak perlu terlalu memusingkan makroekonomi lah. Fokusin ke kinerja perusahaannya dan apakah perusahaannya akan tetap bisa survive meskipun melewati fase ekonomi yang berat. Buat teman-teman yang trader ya saran saya sih harus disiplin sih. Tetap ya disiplin cut loss kalau memang harus bilang cut loss, jangan ditahan-tahan kalau padahal nyangkut tapi tahan jadi investor gitu kan. Ya jangan. Kalau memang mindsetnya mau trading ya disiplin aja sama plan. Karena di tengah-tengah yang kondisi yang sulit itu juga ya lebih lebih diuji lah kedisiplinan kita. Dan satu lagi mungkin ya keputusan di market itu nggak cuma buy dan sell ya. Tidak membeli juga adalah sebuah keputusan yang bijak gitu. Jadi kalau memang dirasa-rasa oh market lagi susah, lagi downtrend, fundamental juga nggak terlalu bagus ya nggak usah dipaksain untuk masuk juga nggak apa-apa gitu. Ya kan karena nggak harus buy dan sell melulu gitu. Sabar dulu, waiting. Ya, jadi menunggu itu juga bagian dari investasi juga. Oke, wah luar biasa ya teman-teman ya. Itu tuh tadi kata-kata terakhir dari Kak Kevas tuh. Jadi keputusan investasi itu nggak hanya buy sama di sell aja nih teman-teman, tapi di hold juga adalah keputusan investasi. Nah, lagi-lagi Ya, sesuaikan dengan profil risiko yang teman-teman punya ya, karena kan kita investasi di saham itu sangat high risk ya, Kak Kevas ya. mm, Dan jangan lupa juga teman-teman untuk tetap melakukan diversifikasi gitu. Don't put all of your eggs in one basket gitu teman-teman.